Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Udah, ini kalau kita lihat hasad sama dengki apa bedanya? Ya, kalau hasad karena ini bahasa Arab, kita lihatnya kamus bahasa Arab. Ya. Kalau dengki kita lihatnya KBBI. Ya. Ya, dan kalau saya komparasi hampir mirip. Ya. Kalau hasad itu kan bahasa Arab. Ya, mirip-mirip lah. Ulama mendefinisikan sebagai an yatamanna ahadun zawalan ni'mati minal ghair. Artinya saat seseorang itu berangan-angan atau berharap supaya nikmat itu hilang dari orang lain. Oke. Ya. Dan kalau di KBBI ada perasaan marah, tidak suka, tidak senang. Ini kalau dengkinya nih. Ya. Ada perasaan marah, tidak senang kepada siapa? Kepada orang yang mendapatkan keberuntungan atau kan orang yang mendapatkan nikmat. Jadi ya inilah padanan katanya. Kalau bahasa Arabnya adalah hasad, bahasa Indonesianya adalah dengki. Iya. Gitu. Kalau cuma sekedar iri adalah kita apa ya namanya ya? Kepengen sama kenikmatan atau keberuntungan yang diinginkan oleh orang lain. Tapi kalau udah hasad atau dengki, pengennya kenikmatan itu tidak ada pada dia. Iya, zawal an-ni'mah. Ya, kalau sekedar ingin kan kita juga semua. Orang pengen naik haji, pengen lu, saya pengen naik haji. Orang umroh, pengen umroh gitu kan. Orang punya mobil bagus, pintunya otomatis gitu kan, bisa buka tutup sendiri. Ya, kemudian pintu bagasi belakangnya juga sama. Sementara misalnya kita naik mobil yang keluaran tahun 80-90 yang belum ada teknologi itu kan sebetulnya dia boleh aja, mudah-mudahan nanti saya bisa kebeli seperti itu. Itu maknanya adalah makna cita-cita, harapan, keinginan. Ya. Sementara kalau hasad dan dengki ini maknanya negatif dia. Dia kadang-kadang nggak peduli, mungkin dia nggak mau punya mobil, punya rumah, punya pangkat, punya jabatan seperti itu. Yang dia pengenin tuh cuma sesuatu itu jangan sampai ada pada orang yang dihasadin itu. Iya. Itu sebenarnya kalau kita punya sifat kayak kita atau sedang merasakan itu sebenarnya kita lelah sendiri ya Sat ya. Capek sendiri hati ini gitu ya. Iya. Ya karena kelelahan, kecapean, keletihan yang di-create oleh orang itu sendiri gitu kan. Akhirnya orang yang sukses dia yang masuk rumah sakit gitu kan. Karena apa? Kan kita tahu banyak penyakit ya yang diakibatkan oleh dengki. Ini merupakan penyakit hati yang bisa bikin orang lelah. Lelah padahal nggak ada kerjaan, dia lelah sendiri gitu ya. Mungkin karena nggak ada kerjaan dia sibuk yang kepoin kemajuan orang, prestasi orang. Yang bukannya tersulut dengan prestasi itu malah yang tersulut amarahnya gitu kan. Bukan tersulut dia juga pengen punya prestasi yang sama gitu kan. Kalau dia oh iya nih kan buat pembanding gitu ya. Oh dia umurnya sama nih sama saya. Tapi kelihatan kok sebut aja misal dia habis mewakafkan tanah gitu kan. Wah dia kayak udah punya tabungan nih gitu kan. Waduh saya masih ketinggalan. 1 step atau 2 step di belakang orang itu kan seharusnya jadi positif gitu ya. Ya kalau dia jadinya negatif, sakit, terus tidur juga dia nggak nyenyak sampai mikirin, terus ya berharap mungkin ban mobil orang yang dia hasad kepadanya itu mungkin bocor dan lain sebagainya. Nah, ini akan mungkin dia yang duluan berangkat ke yang lahat gitu ya kan ketimbang orang yang dihasadin gitu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Mengapa hasad dengki bisa membakar kebaikan? Berarti kebaikan yang kita sudah lakukan itu akan terbakar percuma sama rasa hasad itu. Ya ini kalau saya nggak salah mengingat ini ada di dalam hadis riwayat Abu Dawud ya, yang menyebutkan iyakum wal hasad. Nabi aja melarang iyakum wal hasad. Artinya kita jangan sampai punya perasaan hasad dengan definisi yang udah kita bahas tadi. Ya, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ya, wa fi riwayatin al-ujb. Artinya apa? Karena yang namanya hasad itu akan membakar, menghancurkan kebaikan. Artinya kebaikan yang kita udah bangun, yang kita pahala, kita sholat, kita ruku, sujud, bahkan mungkin kita ke Mekah. Kalau masih hasad, semua ini akan hapus, semua ini akan sia-sia. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api melalap kayu bakar atau bahkan rumput al-usb.
rumput lebih cepat lagi gitu kan, udah tinggal rembet lah. Iya, hancur aja udah sia-sia gitu. Maka di samping ini adalah keletihan ya, juga akan menghapuskan al-hasanat atau kebaikan-kebaikan yang kita udah lakukan. Iya.